Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman penonton channel YouTube HRKU, kembali lagi bersama saya dalam sharing kajian seputar Islam, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi sebuah insight di dalam Quran surah An-Nisa ayat 43, yang mana potongan ayatnya berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi artinya teman-teman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqrabus shalah, janganlah kalian mendekati salat, hatta suqara, antum suqara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hatta, sampai, ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar, sampai kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan. Nah, di sini menarik ya teman-teman. Jadi teman-teman, ayat ini itu turun berkenaan dengan seorang sahabat yang menjadi imam sholat dalam keadaan mabuk. Nah, dalam kondisi demikian sehingga ia tidak sadar dengan apa yang ia ucapkan. Dia nggak ngerti dengan apa yang, kan orang mabuk tuh kalau misalkan ngomong nggak ngerti tuh. Nah, ketika itu sahabat menjadi imam dan ia salah melafazkan dalam pelafazan ayat Al-Quran. Pada waktu itu surah Al-Kafirun. Nah, that's why kalau orang mabuk itu nggak boleh sholat. Bahkan ya, di ayat dikatakan mendekati saja dilarang. Ayat tersebut berbunyi la taqrabus shalah, janganlah mendekati sholat. Mendekatinya saja tidak boleh ketika kita mabuk, karena kita nggak sadar dengan apa yang kita sampaikan ketika kita mabuk. Nah, sampai kalau kita sadar dengan apa yang kita ucapkan baru boleh kita sholat. Nah, sekali lagi kuncinya adalah sampai kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan. Teman-teman pernah nggak sih kepikiran bahwasanya kita itu pernah mabuk tapi kita nggak pernah minum khamar atau alkohol seperti sahabat tadi, seperti orang-orang mabuk tadi gitu. Loh, kenapa bisa ya? Nah, karena kita mabuk, karena kita itu nggak sadar dengan apa yang kita ucapkan, apalagi terkhusus ketika kita ketika kita membaca ayat-ayat atau bacaan-bacaan sholat. Nah, ketika kita sholat, apakah kita cukup sadar dan memahami bacaan-bacaan yang kita sebut di dalam sholat tersebut? Apakah kita udah ngerti tuh yang kita baca itu maksudnya apa gitu? Terus kalau kita nggak paham dengan apa yang kita baca di dalam sholat, lalu apa bedanya kita sama orang yang mabuk tadi? Ya nggak? Nah, teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kita jangan sampai sama dengan orang yang mabuk ketika sholat, yaitu nggak ngerti dengan apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan di dalam sholat. Nah, mulai dari sekarang, yuk teman-teman, kita mulai memahami pelan-pelan deh, bertahap. Kita memahami arti dan makna bacaan-bacaan sholat kita, termasuk surah-surah yang kita baca. Surah, terutama yang paling wajib itu adalah surah Al-Fatihah. Ya. Karena sebenarnya kalau kita hayati dan kita tadaburi bacaan sholat itu teman-teman, kita bakal dapati makna yang luar biasa yang bisa membuat kita kagum. Apalagi ketika kita bisa mentadaburi surah Al-Fatihah tersebut teman-teman. Jadi ketika kita sholat ya, karena ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, sebenarnya kita itu sedang berkomunikasi intens dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah teman-teman, dan Allah itu juga menjawab tiap ayat yang kita baca di dalam sholat. Ayat Al-Fatihah itu diriwayatkan hadis oleh Abu Hurairah teman-teman. Nah, bayangin gimana rasa bahagianya kita bisa berkomunikasi bareng Allah teman-teman. Makanya mulai dari sekarang mulai kita buka lagi buku-buku
buku-buku rukun-rukun sholat, buku-buku tata cara sholat, kita lihat artinya tuh. Bukan maksudnya itu kita ketika kita sholat, ketika kita baca itu langsung kita artikan, bukan. Tapi kita bisa mentadaburi apa maksudnya. Contoh seperti surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tahu bahwasanya artinya itu adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, gitu kan. Kita tahu artinya itu. Tapi kita lebih jauh daripada itu. Kita tahu maknanya tuh, bahwasanya puji-pujian ya, segala puji-pujian yang ada di alam semesta ini, kita itu tuh hanya untuk Allah seperti itu. Nah, Allah menjawab itu tuh, teman-teman. Lalu menariknya ketika sami Allahu liman hamidah, kenapa ada huruf lam? Sami Allahu liman. Nah, kenapa harus ada huruf li? Padahal kalau di Arab itu, teman-teman, kalau dalam bahasa Arab, sami Allahu man hamidah saja itu sudah sama artinya dengan sami Allahu liman hamidah dalam secara bahasa. Karena artinya adalah Allah mendengar hambanya yang memuji, seperti itu kan. Tetapi huruf li ini maknanya, teman-teman, karena ditambah huruf li, jadi Allah itu tidak hanya sekedar mendengarkan. Kalau sami Allahu man hamidah, Allah itu hanya mendengarkan ya, artinya hanya sekedar mendengarkan udah. Tapi kalau ditambah huruf li, maka maknanya menjadi Allah itu memang mendengarkan, menyimak gitu, dan mengijabah gitu. Memang menyimak banget gitu, akan merespon juga gitu. Jadi nggak hanya pasif ya, nggak hanya bersifat pasif Allah itu mendengar, tapi juga aktif gitu. Makanya sami Allahu liman hamidah. Bayangin nih teman-teman, kalau kita ngerti bacaan sholat ya, kita akan bisa membenarkan sholat kita. Karena sholat yang benar itu sejatinya di dalam Quran dikatakan bahwa orang yang benar sholat itu adalah orang yang akan tercegah dari maksiat. Inna sholat anha anil fahsya wal munkar, seperti itu. Fahsya dan munkar, terhindar dari itu. Nah, barangkali ketika kita masih saja bermaksiat, masih melakukan dosa fahsya dan munkar, barangkali mungkin kita yang nggak ngerti dengan apa yang kita baca, teman-teman. Barangkali sholat kita belum benar, karena kita nggak tahu nih, kita lagi kena mabuk sebenarnya, tanpa minum khamar. Makanya teman-teman jangan sampai ya, kita sama dengan orang-orang mabuk, padahal kita nggak minum khamar. Nah, baik teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami dan termasuk di dalam diri saya sendiri dapat mengamalkan apa yang saya sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.